Selamat siang, halo apa kabar? Saya Denny Arta bersama dengan Anda di siang kali ini di suasana perbincangan spesial. Kita ngomong tentang pandemi belum usai. Ada banyak hal yang harus jadi perhatian kita bersama. Dan saya akan bersama dengan Pak Danang Samsurizal, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Program ini persembahan dari Star FM bersama dengan BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda boleh gabung di kesempatan siang kali ini di 081 862 1013 ataupun juga tulis di kolom komentar di Instagram Star Jogja FM. Kita live di 101,3 FM dan juga di starjogja.com. Untuk Anda yang ingin menyaksikan perbincangan kita di siang kali ini, silakan buka di live streaming starjogja.com. Saya akan bersama dengan Pak Danang. Selamat siang Pak Danang. Selamat siang Mas Denny. Kabar baik Pak? Alhamdulillah sehat semua. Akhirnya kita bertemu di dalam satu forum seperti ini. Ada banyak hal yang akan kita perbincangkan terkait dengan pandemi belum usai. Menjadi hal menarik ketika kita ngomongin pandemi belum usai, karena kita tahu sekarang ini kondisinya sudah mulai landai, tetapi ada banyak hal yang harus diperhatikan. Sebelum ke soal landainya kondisi seperti sekarang ini, kita akan sedikit flashback Pak. Hampir 2 tahun pandemi ini terjadi di dunia, dan di IY pun terdampak yang sangat luar biasa. Pak Danang sendiri melihatnya seperti apa sih Pak? Benarkah pandemi COVID-19 ini begitu memukul kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta Pak? Ya, kita sudah hampir 2 tahun lebih ya kena pandemi dengan berbagai macam situasinya. Situasi awal penularan, kemudian status penularannya juga masih kecil, kemudian kita pernah melewati bulan-bulan di mana kemudian ada kegiatan masyarakat, sosial masyarakat yang besar, kemudian membawa kenaikan kasus, kemudian turun lagi, kemudian kita ada melewati varian Delta yang demikian memporak-porandakan situasi kondisi kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau dibilang dampaknya cukup besar, kita juga melihat baik dampak dari korbannya, manusianya, dampak dari ekonominya. Tapi ya kemudian kita sekarang bisa dikatakan hampir semua menyamakan kita pada masa landai. Ya gitu. Oke. Pak Danang, ada banyak hal yang sudah dikerjakan selama masa pandemi COVID-19. Saya ingin lebih fokus kepada apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta selama pandemi untuk ikut turut menangani pandemi ini Pak. Ya, pandemi sendiri kan juga dimasukkan kategori sebagai bencana non alam ya. Ya, jadi apalagi kemudian BPBD ada lembaga yang dibentuk pemerintah daerah untuk diberi mandat untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, kemudian pandemi masuk bencana non alam, jika kita terlibat di sana, ya karena sumber ancamannya itu dari isu kesehatan, kita bekerja sama dengan teman-teman kesehatan, bahu-membahu untuk mengatasi masalah ancamannya sendiri, kemudian dampaknya. BPBD melakukan karena sebagai namanya badan, kita mengkoordinasikan upaya-upaya penanganan kejadiannya, penanganan bencananya, mulai dari pencegahan, langkah-langkah kesiapsiagaan, kemudian operasi tanggap darurat, dan kita juga masuk ke isu-isu pemulihan yang saat bersamaan kita lakukan ini. Oke, kita fokus ke yang pertama soal upaya pencegahan. Apa yang kemudian sudah dilakukan oleh teman-teman BPBD dan teman-teman yang digandeng juga? Ya, berbeda dengan bencana alam yang lain ya. Bencana alam lain itu kejadian bencana selesai, kemudian kita lakukan pemulihan. Tetapi di pandemi COVID ini kita saat bersamaan juga melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, melakukan tanggap darurat dan pemulihan saat bersamaan. Ya, jadi yang dilakukan untuk pencegahan ya, kita memahami, kita harus melakukan pemahaman ancaman seperti apa. Nah, kita tahu kemudian pandemi ini disebabkan oleh virus, kemudian virusnya ini mengancamnya seperti apa, kemudian itu kita sampaikan pada masyarakat untuk bersama-sama, karena tidak ada satu lembaga pun yang bisa menangani bencana sendirian, dia harus bersama-sama. Kita lakukan koordinasi. Nah, salah satu ancamannya kita lakukan bagaimana upaya pencegahannya. Kita diberi banyak teori ya, lakukan 3M, melakukan itu kita lakukan. Dan komponen yang utama dari masalah di pencegahan itu di perilaku manusianya. Nah, kemudian kita lakukan upaya bagaimana manusia yang menjadi inangnya dari virus itu melakukan upaya agar jangan virus masuk pada dirinya. Itu yang kita lakukan di BPBD. Oke. Dan pencegahan sudah. Soal penanganan ketika kasus kemudian
tinggi banget. Apa yang dilakukan? Ya, utamanya memang pencegahan ya. Jadi kalau pencegahannya tidak lakukan ya nanti di masalah di kedaulatannya itu jadi berat ya gitu ya. Jadi tetapi pada saat kita isu ke krisis ya, ke krisis itu masuk ke masa-masa korban adanya banyak jiwa yang terancam, kita melakukan upaya-upaya agar korbannya seminimal mungkin. Kita tolong sebanyak-banyak jiwa sebanyak-banyaknya, sehingga pada waktu itu ya kita lakukan upaya-upaya yang tidak bisa cukup lama karena isu-isunya harus cepat, apalagi menyangkut kesehatan. Kalau ternyata logistik tidak terpenuhi misalnya begitu, itu akan berdampak kepada banyaknya korban. Itu yang kita lakukan di langkah tanggap darurat ya. Gitu. Oke. Tadi disampaikan melakukan langkah-langkah cepat. Artinya kan kondisi itu kan kadang-kadang perubahannya begitu cepat. Apa yang kemudian sempat dirasakan di kondisi-kondisi seperti itu, Pak? Ya, pertama permasalahan kelihatannya pada waktu itu ketika kita belajar di varian Delta ya. Varian Delta itu kemudian ada lonjakan kasus, kemudian sumber daya yang tersedia itu kurang optimal disiapkan. Nah sekarang kalau kita sekarang sudah landai, kita siapkan lagi bagaimana nanti kalau nanti ya sewaktu-waktu ada kontingensi ya, ada kita harus siapkan semua, baik respondernya ya bisa tenaga kesehatan, kemudian pendukung, sukarelawan segala macam, belajar dari pengalaman yang lama, kemudian juga ketersediaan logistik ya, berarti yang bednya, obatnya itu ya, kemudian oksigennya misalnya membutuhkan itu harus kita siapkan mulai sekarang. Oke. Tantangan terbesar penanganan COVID-19 di daerah Istimewa Yogyakarta ini apa sih, Pak? Ya, tantangannya ada di perilaku. Ya, kembali ke soal perilaku ya. Ya, karena kalau itu tidak kan hulunya. Yeah. Mau kita buat banyak logistiknya, misalnya tempat tidur untuk korban pasien atau apa, tapi kalau tidak dikendalikan di penularannya akan tidak cukup, karena menciptakan tenaga kesehatan yang bisa menangani itu juga tidak cepat gitu ya. Di samping nanti kenaikan kasusnya kalau demikian tinggi. Nah, sehingga tapi saya rasa dengan edukasi yang kita lakukan, pemberian informasi yang tepat itu, masyarakat Jogja juga saya salut ya, dia dengan cepat membantu kita menghadapi situasi-situasi seperti itu. Oke. Ke perilaku, Pak. Bagaimana Pak Danang dan teman-teman BPBD melihat perilaku masyarakat di awal pandemi, kemudian sudah berjalan seperti sekarang ini, dan apakah sudah demikian masif perubahan itu terjadi, Pak? Ya, perubahannya ada, ya, dan itu naik turun. Kalau pada masa awal itu cukup ketat, sehingga kita bisa kalau pada waktu dilarang untuk mengurangi dilarang atau mengurangi mobilitas kita keluar dari rumah itu, tapi sekarang itu kemudian ketika kondisi seperti ini mungkin mereka lupa lagi, itu harus diingatkan gitu ya. Makanya topik ini sangat tepat, pandemi belum usai loh kan gitu, kita masih bisa jadi kejadian kemarin terulang lagi kan gitu. Nah ini kita ingatkan. Nah itu sangat tergantung dari situasinya, dan tapi kita tugas BPBD itu selalu mengingatkan terus, ingatkan terus kan gitu, dengan pesan yang berulang-ulang. Nah agar masyarakat tetap waspada gitu ya. Yeah. Kita tidak melarang sih, tapi diingatkan hati-hati, siap siaga gitu, pandemi belum usai. Merubah perilaku ini kan sangat-sangat menantang. Saya sebut seperti itu ketika di awal-awal kan orang suruh pakai masker aja susah, Pak. Ya. Bagaimana Pak Danang melihat hal ini? Apakah kemudian dari hasil kemudian sosialisasi, komunikasi yang terus disampaikan kepada masyarakat, kemudian masyarakat bisa dirubah demikian cepat, Pak? Iya. Butuh waktu untuk sampai pada masyarakat sadar tentang ancamannya, kemudian merubah perilakunya ya. Dan ini kalau kita nanti terlena, itu kemudian jadi kayak meremehkan ya, jadi remehkan. Tapi saya kemarin lupa bawa masker ya misalnya begitu, kemudian kok 2 kali nggak apa-apa, akhirnya pakai masker lagi. Nah, padahal ancaman itu bisa datang pada saat atau di mana di tempat yang tidak kita duga. Makanya itu selalu mengingatkan, dan ini juga perubahan perilaku yang sangat mendasar ya. Dulu kita nggak pakai masker, sekarang pakai masker aja mau
apa-apa bernafas aja ada gangguan segala macam kan. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan hebat nih, karena kita berarti sudah masuk ke budaya sadar bencananya, termasuk meskipun itu bencana isu kesehatan ya. Oke, dari 3M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini yang paling susah yang mana sih Pak kalau dari sudut pandangnya Pak Danang? Semuanya sekarang menurun semua nih. Saya lihat langsung ya, real saya lihat jejak-jejaknya misalnya begitu ya. Itu sekarang sudah mulai ada ada penurunan kesadaran masyarakat ya. Jadi mungkin acara ini dibuat untuk mengingatkan kembali ya. Jadi beberapa tempat itu kami melihat ada tempat cuci tangannya, tetapi kemudian sabunnya sudah nggak ada atau dicampur air. Kemudian ada beberapa tempat itu ada barcode peduli lindunginya sehingga mereka tidak pakai, sehingga di dalam masih ada kerumunan gitu. Semuanya mungkin karena faktor situasinya yang disampaikan di berbagai media. Yogyakarta itu kasus penularannya kecil, bornya kecil, kemudian lain-lain lah, sehingga ini cukup baik ini, sehingga hal seperti itu dianggap remeh lagi. Tadi disampaikan oleh Pak Danang kasusnya kecil. Update terakhir Pak, di beberapa hari terakhir ini kayak apa sih Pak kasus di DIY? Rata-rata di bawah 20 ya Mbak ya. Kasus kematian juga 0 beberapa kali ini ya, 0. Kemudian angka kesembuhannya tinggi ya. Kemudian bornya juga di bawah 10% malah. Ada berapa itu. Jadi kondisi ini baiklah, semoga masih tetap seperti ini terus. Kalau seperti ini terus, tapi ada catatan kemarin dari itu masih belum bisa, misalnya angka vaksinnya ya, angka vaksinnya itu harus mencapai target tertentu, sehingga kalau sudah sampai target tertentu dari target misalnya Jogja ada herd immunity ya, kemudian pemerintah nasional akan menetapkan yuk Yogyakarta tidak menjadi level 2 lagi, menjadi level 1 yang rendah kasus penularannya. Kita masih 2 dan 3 ini ya. Jadi karena tadi banyak indikator yang membuat nasional menetapkan Jogja belum level 1. Puncak kasus COVID-19 selama pandemi di Yogyakarta ini terjadi di bulan apa sih Pak? Di akhir Juli dan Agustus, awal bulan Agustus. Ya, itu paling tinggi-tingginya kasus penularannya. Itu karena Delta itu betul? Ya, mereka menyampaikan itu karena ada varian baru Delta yang sangat menular. Ya, tapi kemudian ini juga kita perkuat pada waktu tracing ya, testing dan vaksin. Semoga ini akibat dari apa yang langkah-langkah yang kita lakukan kemarin ya. Jadi kita perkuat testing dan tracing dan perkuat vaksinnya. Ini semoga bisa menjadi senjata kita menghadapi pandemi yang belum selesai ini. Ya, Pak Danang, faktor apa yang membuat efektivitas penerapan prokes ini bisa dilakukan? Apakah kemudian memang harus dikasih sanksi sih masyarakat untuk terus melakukan protokol kesehatan yang ketat ini, Pak? Ya, ada beberapa yang harus dilakukan dengan reward dan punishment. Ya. Yogyakarta cukup baik untuk jajak rembukan sih. Semuanya yuk city eding ya. Kamu melakukan sesuatu tetapi boleh, tetapi harus lihat situasinya. Situasinya apa terkait dengan penularan COVID. Kalau mereka mau, itu akan kita dampingi oleh Satgas. Jadi saya sendiri di BPD sering memberikan telaah untuk pemberian rekomendasi ya. Di situ kalau pemilik kegiatannya itu penanggung jawab kegiatannya itu komit, ya kita support kan gitu. Jadi hal seperti itu menjadi perhatian kita. Jadi pandemi masih berlangsung tetapi kehidupan tetap tidak berhenti. Jadi kita dampingi saja agar risiko penularannya tetap kecil, itu aja. Oke. Baik, pendengar dan juga Anda yang menyaksikan kami di live streaming startjogja.com. Kita ada di program Bincang Spesial. Ini program persembahan dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya bersama dengan Pak Danang dan juga Anda. Saya undang untuk bergabung untuk tema kita di kali ini, pandemi belum usai. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan karena pandemi belum usai. Masih panjang perjuangan kita untuk melawan pandemi dan Anda boleh gabung di 081-862-1013 ataupun juga Anda bisa gabung di WA di Instagram kami di Start Jogja FM. Silakan tulis di kolom komentar. Saya akan baca dulu.
Satu interaksi yang sudah masuk, Pak Danang. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Nah, ini menarik ini, Pak, dari Mas Andi. Sekarang ini sudah mulai banyak aktivitas sosial dengan massa yang lumayan banyak, Pak. Sayangnya masih banyak juga yang pakai masker tidak benar. Tanggapannya, Pak? Ya, ya itu tadi. Jadi kita selalu harus mengingatkan kembali ya, pandemi belum usai. Kalau tidak salah nanti skenario menjadi endemik. Ya, jadi habis pandemi kita menuju epidemi, kemudian baru endemik. Endemik itu hanya di lokalitas saja tertentu. Mungkin kalau kita sudah punya kemampuan untuk mengelola itu menjadi endemik. Tapi itu kan kita masih jauh untuk menjadi endemik. Jadi masih ada epidemi lagi kan gitu. Nah, syarat-syarat seperti itu untuk mengarah ke sana kita harus mencegah adanya penularannya yang terjadi. Salah satunya menggunakan masker. Nah gitu ya, jadi karena ini didengarkan banyak, ayo bareng-bareng itu, nggak mungkin sendiri ya. Iya, betul. Jadi tapi ini perlu cara penyampaian yang tepat. Jadi ya tadi kadang-kadang karena nggak pakai masker sembarangan aja, maskernya yang dulu itu syarat, kita harus sesuai dengan SOP-nya. SOP-nya 4 jam ganti. Ini ada yang seharian atau bahkan dicuci salah, itu berhemat segala macam bisa jadi ya. Gitu. Nah itu selalu diingatkan. Jadi program BBD sekarang itu ke arah lebih perkuat ke pencegahan, termasuk ya tadi kalau bagi penyelenggara kan ada event-event tadi harus komit juga bagi yang persyaratnya tidak dipenuhi untuk protokol kesehatan ya tidak boleh masuk. Kalau perlu ya tadi ternyata dia melakukan, karena tadi kan bicara tentang sanksi ya, kita sanksi, nggak boleh dilaksanakan kan gitu. Tapi atau didenda itu bisa jadi ya. Tetapi kalau komit ya hal seperti itu jangan sampai terjadi, jangan sampai ada sanksi lah. Kita jaga bareng-bareng Yogyakarta ini agar kondusif lah terkait dengan situasi pandemi ini. Saya jadi ingat ketika kegiatan masyarakat itu berlangsung seperti sudah ada kerja bakti, kemudian layatan, yang kemudian malah muncul kasus dari beberapa kegiatan tadi, Pak. Apa komentar Pak Danang? Ya, jadi gini, kita kan harus bisa mengisolasi. Sebenarnya kan tadi ya kita belajar ancamannya. Virusnya katanya ya, ini background saya arsitektur, bukan dokter ya. Tetapi bahwa virusnya itu ada di inangnya. Inangnya kan manusia ini. Yeah. Nah, dia tidak bisa hidup sendiri di lain tempat. Nah, kalau kerumunan itu ternyata bisa kita isolasi, itu virus nggak tumbuh di situ. Makanya hati-hati yang mau bergabung ke sana. Ya, kalau bareng-bareng terus, tapi kalau ada dari luar masuk dan dia berpotensi, itu bisa jadi akan ketularan di sana. Makanya target kita itu masyarakat saling mengawasi. Kalau ada hajatan-hajatan dibatasi. Ini kalau di lingkungan itu ternyata PPKM mikro ya, warnanya hijau, berarti kan di situ nggak ada virusnya dong, teorinya ya. Nah, kalau tetap terjaga seperti itu, ada yang masuk, ini di screening benar. Masuk sehingga di sana tetap hijau terus. Makanya pernah ada teman kita dengan teman kesehatan bikin tagline namanya ayo gawe Jogja ijo, kan gitu. Hijau itu berarti tidak ada virusnya di orang-orang yang ada di kerumunan. Tapi ya tadi kemudian ada masalah-masalah hajatan, sosial masalah itu berarti ada hal yang berkaitan dengan screening itu yang tidak berjalan dengan baik. Kembali kita ngomongin tentang pandemi belum usai, karena mohon maaf kadang-kadang kita melihat sekarang teman-teman yang di lapangan merasa sudah landai, semuanya aman, bisa kembali normal. Tapi ini pandemi belum usai dan kita ada banyak hal yang harus dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 itu terjadi di sekitar kita. Termasuk adalah mempercepat vaksinasi di daerah semua Yogyakarta. Pak Danang melihat proses vaksinasi di daerah semua Yogyakarta ini seperti apa, Pak? Dulu kan kayaknya pelan-pelan, kemudian antusiasme warga itu begitu luar biasa, betul Pak? Ya, ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mencapai pada publik ya. Salah satu senjata kita melawan COVID kan diri kita ya, diri kita yang memiliki antibodi ya. Antibodi bisa didapatkan ketika kita kena, tapi agar kalau kita jangan sampai kena, karena kena itu dampaknya kita bisa sembuh, alhamdulillah, tapi bisa cacat, tapi juga bisa meninggal, nah gitu ya. Kemudian strateginya adalah dengan vaksinasi sehingga nanti tumbuh antibodi ketika kita ada keterpapar virus, kemudian antibodi kita bisa melawan kan gitu ya. Nah, muncul banyak sikap dari masyarakat, ada yang antusias tapi ada yang menyepelekan bahkan menolak juga ada. Nah,
seiring waktu ketika kita bisa menyampaikan data pada waktu terserang varian Delta ya pada waktu itu ya tinggi-tingginya yang meninggal itu hampir 90% lebih itu karena belum divaksin. Wah, ini antusiasme masyarakat meningkat cukup cepat dan itu juga tantangan karena pada waktu itu kan juga di semua negara membutuhkan vaksin. Kita harus menyediakan vaksin yang pas pada yang optimal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Itu tantangan untuk logistik juga. Nah, sambil berjalan kita atur ada banyak tempat untuk vaksinasi dan sekarang tapi kita mencapai prestasi yang baik juga untuk vaksin. Kita nomor 3 terbaik se-Indonesia untuk capaian vaksinasi. Ya kira-kira begitu. Jadi bagi para pendengar yang belum vaksin mohon segera vaksin karena itu tanggung jawab bersama. Kita menjaga ayo Gaya Jogja Ijo. Tidak usah pilih-pilih merek vaksinnya ya Pak ya? Nah, ya ibaratnya seperti ini. Itu kan pada saat itu darurat. Senjata kita adalah vaksin. Misalnya kita di kapal ya. Kita kapalnya bocor, oleng kan akan segera tenggelam. Kita pengen selamat itu. Ada pelampung-pelampung penyelamat kan. Kita kan nggak usah pilih-pilih kan itu. Semuanya akan menyelamatkan. Nah, ambil pelampung itu gimana vaksin ya. Apa yang ada saat itu juga pakailah karena itu sudah dinyatakan itu lolos dari instansi yang berwenang untuk menyampaikan bahwa vaksin itu aman dan ini ada senjata kita untuk menghadapi. Pilih mana? Pilih selamat karena vaksin atau kita nggak vaksin tapi menjadi korban dari COVID sendiri. Nah, gitu. Nah, upaya yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di Pemda DIY Pak untuk mempercepat vaksinasi seperti apa sih Pak? Ya, kita bersama-sama dengan baik lembaga terkait ya untuk menyampaikan kesadaran betapa vaksin itu penting ya. Kemudian bekerjasama ke lingkar yang lebih mikro bersama dengan pemuka-pemuka masyarakat setempat dan pengurus-pengurus di tingkat administrasi terkecil ya kayak kelurahan-kelurahan itu untuk bersama-sama menyampaikan ayo vaksin ini penting kan gitu. Karena targetnya adalah daerah situ kemudian di PPKM mikro kan menjadi hijau. Nah, salah satu indikatornya agar tidak penularan ada dengan adanya vaksin. Nah itu di data itu siapa yang belum vaksin kemudian digaris dadan kemudian dan sekarang tempat untuk vaksin sudah cukup banyak yang bisa ya. Jadi bisa daftar ke kelurahan atau ke puskesmas itu nanti akan disediakan. Dan di Yogyakarta ini tidak hanya untuk warga Jogja loh. Misalnya ada yang KTP-nya bukan di Jogja, silahkan vaksin bisa disediakan gitu. Oke, Pak, prokes sudah dilakukan, kemudian vaksinasi sudah dilakukan, dikombinasikan dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Ada kebijakan gas rem lah, saya sebut seperti itu. Bagaimana kemudian Pak Danang melihat hal ini? Apakah ini sangat efektif Pak untuk menekan laju COVID-19 Pak? Ya, untuk COVID dan namanya pandemi tidak bisa sendirian ya. Kita juga tergantung juga dari daerah lain ya. Kita dulu cukup baik, tetapi ada pendatang dari luar Jogja berdatangan membawa virus juga nanti akan berdampak juga. Jadi, tetapi ini menjadi makanya pemerintah pusat menatakan ini bencana nasional harus dilaksanakan secara nasional. Jadi kondisi yang di Jogja baik itu juga tidak sendirian, kita harus bareng-bareng. Yang datang ke Jogja tidak terdampak ya, jangan sampai nanti kita juga kurang baik situasinya, mereka datang sehat pulang sakit kan sama saja. Kita juga sudah sehat kedatangan orang yang membuat kita sakit gitu. Baik, Mas D, penegakan protokol kesehatan di wilayah kampung itu harus terus digaungkan Pak, harus terus digaungkan. Dia tegas menyatakan seperti itu. Kadang tokoh masyarakat setempat itu juga tidak patuh loh Pak. Tokoh masyarakat Pak. Ya, jadi inilah tugas kita saling mengingat ke hal-hal yang bersifat kebaikan ya, dan itu juga perlu kedewasaan kita dalam menyampaikan. Jadi jangan sampai ini tantangan kita. Jadi jangan sampai nanti muncul konflik di masyarakat, ada yang satu ketat protokol COVID, yang satu ceroboh, kemudian timbul perdebatan di sana sehingga ada konflik masyarakat. Nah, ini harus bersama-sama ya. Ini tanggung jawab bersama. Bencana adalah urusan semua ya. Sampaikan aja. Tapi kalau ternyata itu ada yang istilahnya keterlaluan, jangan sungkan menghubungi karena kita masih ada darurat, masih ada situasi masih keadaan darurat sehingga kita harus lakukan itu dengan standar yang tinggi ya, agar tidak jadi korban jiwa dari masalah yang sepele-sepele tadi.
Oke, Pak, kalau di awal masa pandemi itu kan kasus itu banyak muncul dari pelaku perjalanan. Kemudian seiring dengan waktu yang muncul adalah kasus-kasus muncul di klaster-klaster Mm-mm. setempat lah, saya sebut seperti itu. Ada klaster kantor, kemudian ada juga keluarga lah, cukup banyak kasusnya. Apa kemudian langkah strategis yang diambil oleh teman-teman di Pemda DIY ataupun juga BPBD DIY dan teman-temannya untuk menekan laju klaster tadi, Pak? Ya, jadi kita diajari oleh para ahli epidemiologi ya. Jadi kasus pertama itu kan di Wuhan ya. Kemudian berkembang itu karena perjalanan dan orang-orang yang kena itu orang-orang yang memang mobilitasnya tinggi kan gitu. Hmm. Nah, tapi kemudian juga akan bahwa ini akan jadi nanti akan ada saat di mana penularannya di tingkat komunitas. Ya, ini yang tinggi-tingginya kemarin. Sudah Nah, terprediksi ya ya sebenarnya. itu ketika kita kesulitan tracing ini kenanya di mana ini? Lagi makan soto atau lagi jajan kemana atau Ya. ngobrol dengan teman itu ketika sulit-sulitnya ketika dari komunitas. Makanya pada waktu itu kemudian salah satu kondisinya adalah yang harus dihadapi adalah bagaimana kita meningkatkan vaksin karena sulitnya tracing ya. Tapi setelah kita ini sekarang kondisinya seperti ini, tracing kita perkuat lagi. Kita akan tahu. Jadi kalau nanti kita yang sudah kasusnya benar, kalau ada kena kita langsung kita batasi itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi terkait dengan pendatang juga sama. Nanti kita ketika datang itu harus pakai screening, makanya ada peduli lindungi kan, itu kan self assessment tuh. Apakah saya layak untuk bepergian? Kalau ternyata indikator kita risiko atau kuning atau merah, ya jangan kemana-mana, Anda potensi menularkan. Nah, gitu ya. Istirahat aja karena ini self limited disease ya. Tinggal 14 hari sembuh sendiri kok kalau dengan maintenance treatment yang tepat kan gitu. Nah, ini strategi kita agar di Yogyakarta nanti tidak muncul banyak kasus lagi. Ya, melibatkan masyarakat dalam melakukan pencegahan kan cukup efektif, Pak. Terutama juga dengan adanya satgas-satgas di lingkungan kalau di desa lah. Saya tinggal di desa karena ada satgas desa. Bagaimana dengan mengaktifkan ataupun memaksimalkan mereka ini, Pak? Ya, dulu itu kalau nggak salah Pak Jokowi pernah menyampaikan ya Yogyakarta tuh bagus loh dalam menjaga COVID awal-awal ya. Karena orang bisa masuk ke Jogja, tetapi masuk kampung sulit. Tinggal ditutup, jadi diawasi benar. Kalau masuk tuh diawasi benar. Itu yang paling tepat sekarang. Tetapi sekarang kan kita sudah teredukasi ya dengan baik bagaimana virus itu tertular. Jadi kalau ada yang datang ya manut saja dengan arahan kita. Jadi kalau itu datang ternyata kita screening dengan rapid test misalnya begitu aman ya sudah gitu. Tapi kalau ternyata tidak dilakukan ya istirahat dulu di rumah, di observasi selama 10 hari misalnya gitu. Oh nggak ada gejala. Nah gitu kan gitu. Dulu aja masih orang stigma. Dulu kan stigma orang kena COVID itu kayak ngeri ya. Dijauhi kayak wah jangan kasihan. Sekarang sudah kayak biasa. Dan itu kan perjalanan ya waktu mengajari kita. Nah, untuk ke tingkat komunitas masyarakat tolong jaga itu baik. Jadi ada tata kelolanya di sana. Jadi kalau di sana sudah hijau ya jaga tetap hijau. Itu ya kira-kira. Kalau ternyata itu kuning ya dijaga itu agar kasus yang masih aktif di sana selesai isolasi dan itu tidak menyebarkan gitu. Okay. Kemudian kalau yang bergejala atau ada tanda-tanda ya jangan takut dengan stigma, ngomong saja. Karena yang bahaya itu kalau kena tapi kemudian nggak malah jalan-jalan itu. Nah itu dulu pernah ada seperti itu, tapi sekarang sudah mulai baik. Ya, kalau kemarin saya berbincang dengan teman-teman dari Dinkes Bantul, ada pesan seperti ini Pak, berani jujur pada kondisi kesehatan sendiri. Itu yang kemudian harus disampaikan kepada banyak pihak. Pak, saya penasaran dengan tadi melibatkan atau memaksimalkan peran Satgas di wilayah yang paling bawah. Apakah ada program dari BPBD daerah Semua Yogyakarta Pak untuk mereka ini? Apakah ada pendampingan atau ada juga pelatihan juga Pak? Iya, sudah kita lakukan Pak. Jadi kita pastikan agar Satgas di tingkat kelurahan, di tingkat terutama kelurahan ya, kalau nanti kan imbasnya ke kementerian atau Kapanewon, yang di tingkat kelurahan itu memahami manajemen penanganan COVID ya, sesuai dengan konteksnya. Dulu pada waktu tinggi-tingginya kasus, ketika kita kesulitan tim kubur cepat, itu kan banyak meninggal. Kita latih bagaimana mereka itu menangani korban yang probable atau terkonfirmasi positif. Harus diapakan itu kita latih. Gitu ya. Sampai ke pemakaman itu sudah
bisa. Kemudian yang kedua terkait sekarang kita juga ngajari bagaimana yang tadi gas rem tadi gulung gelar kan gitu. Ketika sekarang masyarakat itu ada di tingkat levelnya hijau, ya itu jangan terlalu dikekang, ini usaha nggak boleh gini-gini, ya itu kan kasihan. Tapi kalau begitu dia kuning, kita atau oranye, mana saja yang harus dibatasi. Kita harus tata, misalnya kegiatan aktivitas masyarakat, pembatasan-batasan kan ada di situ. Nanti juga pada saat bersama yang sudah kemarin kita latih tentang Deskatafit ya, Desa Kampung Tangguh Covid itu tentang pencegahan ya, bagaimana melakukan desinfeksi, melakukan pemantauan yang probable dan suspek segala macam itu dulu kita ajarkan. Jadi sebenarnya semua teori sekarang sudah, kita sekarang lakukan hanya monitoring dan evaluasi saja. Yang sudah baik diteruskan, yang kurang kita ingatkan. Ayo ini kurang loh, gitu. Ini bersama-sama seperti itu. Iya, masyarakat rada deg-degan Pak dengan kondisi air tahun nanti. Ada ketakutan muncul puncak kasus di gelombang ketiga, saya sebut seperti itu. Apa yang kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat Pak terkait dengan hal ini? Ya, terkait dengan masyarakat, terkait dengan Nataru dan yang berpotensi ya, kita memang punya pengalaman ya. Dulu ada lonjakan kasus karena mobilitas terutama di daerah Jawa ini kan ya, kita sudah lakukan pada waktu meskipun ada pembatasan, tapi mereka lewat jalan tikus segala macam ya gitu. Jadi bukan persulit lah, tetapi tolong ini demi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saudara-saudara saya, semua itu dilakukan, itu tujuannya adalah menyelamatkan diri kita dan keluarga kita ya. Tolong patuhi arahan dari pemerintah. Nah, yang kita lakukan sekarang tetap membatasi karena di situ potensinya tinggi, karena pergerakan orang-orang kan sulit terjaga, sehingga pemerintah menetapkan mulai tanggal 24 ya, itu akan ditetapkan semua melaksanakan dengan standar level 3. Jadi ada pembatasan-pembatasan sementara itu ya, agar kondisinya tetap ini. Nanti pelan-pelan kita, daripada nanti kita menghadapi kayak tahun kemarin ya, mending kita jaga bareng-bareng. Itu saja, jangan takut, tetapi ikuti arahan saja. Mana yang boleh, mana yang tidak, itu ada semua. Satgas di masing-masing kabupaten, kelurahan sudah punya arahan untuk menjaga situasinya. Ya, kabar sinergi, kira-kira nanti adakah penyekatan nggih? Apakah ada penyekatan boten nggih? Kemudian bagaimana dengan objek wisata? Apakah akan tutup di libur Nataru kalau lihat dari level PPKM-nya level 3? Ya, level 3, level 2, level 1, level 4 itu sangat tergantung dengan kondisi saat itu. Ya, jadi karena di darat itu dinamikanya tinggi ya, angka keputusan-keputusan itu ya seperti itu. Nah, terkait dengan, kan saya cuma berandai-andai ya, terkait dengan penyekatan, bisa jadi nanti Pak Gubernur menyampaikan pada jajarnya untuk melakukan pengendalian mobilitas. Ya, salah satunya mungkin taktiknya apa? Penyekatan. Nah, kan taktiknya banyak macam-macam tuh. Kayak taktik dengan pembatasan ganjil genap itu kan juga sebenarnya seperti itu ya. Jadi nanti banyak taktik lah kita lakukan. Kalaupun nanti ada kemungkinan ya seperti itu, tetapi nanti mungkin di kawasan-kawasan yang memang berpotensi kerumunan. Tetapi kalau kawasan-kawasan yang hijau dan tadi potensi kerumunan mungkin dibuka kan gitu. Kemudian keduanya apa tadi? Yang wisata Pak. Wisata dibuka atau ditutup itu? Ya ini ditutup kayaknya. Kalau level 3 ya kemungkinan ya, tetapi kalau berdasarkan pengalaman kalau level 3 itu objek wisata tidak dibuka ya. Itu. Oke. Baik, Pak Danang, masyarakat berharap ada keseimbangan antara ekonomi dan juga kesehatan. Ini menjadi salah satu hal yang kemudian sangat didambakan oleh masyarakat. Apa yang kemudian Pak Danang bisa sampaikan terkait dengan menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan juga kesehatan, Pak? Ya, karena kesejahteraan tertinggi itu kalau kita sehat. Nah, kira-kira begitu ya. Ya, kalau apapun kita punya apa-apa, kalau nggak sehat, ya itu. Kemarin aja contohnya, ketika kita banyak yang sakit, kita cari oksigen, berapapun kebeli itu. Jadi ekonomi dan kesehatan tinggi mana? Tinggi kesehatan. Kalau kita namanya sehat, berapapun akan kita bayar. Jadi kesehatan nomor 1. Nah, dengan menjaga kesehatan tanpa itu adalah nanti ada multi level player efeknya ke ekonomi. Jadi semakin kita derajat kesehatan kita baik,
ekonominya juga akan baik kok, kan gitu. Ya, jadi pengalaman kita seperti itu, lokomotifnya adalah kesehatan ya. Kalau kita jaga kesehatan maka ekonomi akan stabil dan mensejahterakan gitu. Iya, pandemi belum usai. Ada banyak hal ataupun ada banyak hal, banyak strategi yang harus diambil untuk ya menjaga semangat masyarakat untuk terus menjaga protokol kesehatan, Pak. Di tahun 2022, apa kemudian yang dilakukan oleh teman-teman BPBD atau tempatnya Pak Danang di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD di Iya. Secara spesifik bidang saya adalah melakukan pencegahan, ya, mencegah menjadi bencana, kan gitu. Target kami ada agar pandemi itu segera menjadi epidemi, kemudian jadi endemik, ya. Jadi kayak ancaman kesehatan yang lain, ya. Untuk itu butuh waktu prosesnya, termasuk indikator-indikator menuju sana, ya. Di samping data lapangan, kasusnya kecil, segala macam, penularan kecil, juga dilihat dari faktor yang mendukung ke sana. Salah satunya ya tadi, nanti kalau ke depan target kita masyarakat memahami bagaimana ancaman ini mengancam jiwa mereka dan dia bisa mengelola risikonya. Nah, mengelola risiko nanti kalau diturunkan banyak sekali ya. Dari risiko terkecil dari diri kita, apakah kita sekarang tanya aja, apakah kita sekarang risikonya kecil dari penularan COVID? Kan sudah ada itu. Misalnya rajin cuci tangan kan di mana-mana, pakai masker yang tepat dan benar. Kemudian ketika kita pulang ke rumah itu tata kelola kita mandi itu dilakukan ya. Nah, gitu. Kayaknya rada-rada yang ini sana ini. Tanya sendiri saja. Nah, okay. Kalau semuanya melakukan seperti itu, saya rasa karena kita tahu ya teorinya ya, dia ada di inangnya, kemudian tidak ada di situ. Saya rasa segera kita akan menuju ke hal yang lebih baik, terutama menjadi endemik lah kalau di Indonesia gitu ya. Iya, Pak Danang, menutup obrolan kita di siang kali ini mungkin menghadap kamera menyampaikan himbauan kepada masyarakat, apa yang kemudian harus mereka lakukan, apa yang harus kami lakukan di masa pandemi ini, apalagi menjelang libur Natal dan Tahun Baru ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, pertama kami mohonkan dukungan semua dari diri kita dan teman-teman semua, para pendengar, untuk ayo, pandemi belum usai ya. Pandemi ini berarti masih kita disati bencana, kita arahkan menjadi ke endemik ya. Nah, untuk itu banyak waktu dan kita jadikan kita bagian dirinya ya. Kalau kita nggak bisa mengingatkan orang, ingatkan diri kita ya. Kurangi risiko kita ya. Kalau masing-masing orang melakukan itu ya, kemudian menular pada keluarganya menularkan pada lingkungannya, bisa melalui program-program lingkungan ya, kelompok RT, arisan RT, dasawisma segala macam itu disampaikan seperti itu. Kemudian lingkungan budaya sadar bencana pandemi ini ada ya, kemudian itu terkelola, kita bersama-sama, insya Allah ya, kita akan terbebas dari pandemi. Ngarso dalan sudah menyampaikan, Gusti Allah paring dalan kanggo wong sing ndalan. Nah, itu sudah dikasih tahu itu. Ayo, jalannya sudah ada kan gitu. Tinggal mau atau tidak. Kuncinya kata teman-teman dari Sonjo adalah mau ya. Mau pada kita dan mau bersama-sama, tidak ada yang lain ya. Teorinya sudah semua. Tinggal kita gitu. Iya. Yang pasti protokol kesehatan itu menjadi hal yang sangat wajib dilakukan kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Tidak peduli siapapun, itu harus protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Pak Danang, terima kasih sudah berbagi waktu bersama dengan kita di kesempatan siang kali ini. Kita ngobrol soal tema pandemi belum usai. Sekali lagi, pandemi belum usai. Bukan saatnya kita kemudian lengah. Kita terus harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat kapanpun dan dimanapun. Program ini dipersembahkan oleh BPBD Darasima Yogyakarta. Pak Danang, sekali lagi terima kasih untuk waktunya di kesempatan siang kali ini. Demikian pendengar bincang spesial untuk kali ini bersama dengan BPBD Darasima Yogyakarta. Denny Atta pamitan, terima kasih dan selamat siang.